Pada video kali ini gue akan membahas alur cerita film berjudul Matriarch yang dirilis pada tahun 2018. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film ini dimulai dengan adegan seorang wanita yang sedang hamil berkendara menggunakan mobil melewati hamparan gunung yang sangat indah bersama suaminya. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka terhenti dikarenakan adanya pengalihan jalan. Kemudian, sang istri meminta suaminya untuk mengikuti petunjuk arah tersebut. Setelah melanjutkan perjalanan, istrinya tiba-tiba ingin buang air kecil. Mereka pun berhenti dan sang istri buang air kecil di bawah pohon yang berada di hutan itu. Kemudian suaminya yang bernama Matt merekam istrinya saat hendak buang air kecil. Istrinya dengan sedikit marah sambil melemparkan bongkahan kayu meminta Matt untuk mematikan kamera itu. Setelah selesai buang air kecil, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Saat sedang menyetir, Matt teralihkan fokusnya kepada perahu kecil yang terbengkalai di pinggir jalan. Hingga akhirnya Matt oleng dan menabrak sebuah pohon. Matt pun langsung memeriksa keadaan istrinya yang sedang hamil bahwa ia baik-baik saja dan tidak terluka. Setelah memastikan istrinya baik-baik saja, Matt memeriksa keadaan mobilnya yang sudah hancur pada bagian depan. Matt mencoba menyalakan kembali mobilnya namun tetap tidak berhasil. Kemudian dikarenakan mereka sedang berada di tengah hutan, alhasil sinyal pun tidak ada. Matt kemudian memanjat sebuah pohon berharap jika ia mendapatkan sinyal, namun tetap tidak ada. Dari atas pohon, Matt melihat jika ada sebuah peternakan. Akhirnya mereka pun berjalan kaki menuju tempat tersebut. Sesampainya di peternakan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang melaju ke arahnya. Matt pun menghampiri mobil itu yang ternyata dikendarai oleh seorang kakek-kakek. Kakek itu bernama Bob. Ia mengatakan jika tanah ini merupakan lahan privasi. Ia pun meminta Matt untuk meninggalkan tempat ini. Kemudian, Matt menjelaskan kepada kakek itu tentang peristiwa yang baru saja ia alami dan mencoba meminjam ponsel milik kakek tersebut. Namun, kakek itu tidak mau meminjamkan ponselnya dan tetap menyuruh Matt untuk pergi. Matt tetap meminta bantuan kepada kakek itu dikarenakan istrinya yang sedang hamil. Saat melihat istrinya, sang kakek bertanya mengenai bayi yang ada di kandungannya, apakah laki-laki atau perempuan. Istri Matt yang bernama Rachel menjawab jika ia sedang mengandung bayi laki-laki. Setelah mendengar jawaban itu, tiba-tiba kakek tersebut mau membantu mereka. Selanjutnya, kakek itu menghubungi istrinya yang bernama Agnes menggunakan walkie-talkie. Ia mengatakan kepadanya jika mereka kedatangan tamu. Kakek itu meminta Matt dan Rachel untuk naik ke dalam mobilnya. Namun Matt berkata jika ia hanya ingin meminjam ponselnya saja, tidak untuk bermalam di rumah kakek itu. Kakek itu pun menjelaskan bahwa di daerah ini tidak terdapat sinyal dikarenakan badai petir. Kemudian Rachel meminta untuk mencarikan taksi dan kakek itu menjawab lagi jika tidak ada taksi juga di daerah ini. Akhirnya mereka ikut dengan kakek tersebut. Saat di perjalanan, tiba-tiba Rachel melihat seorang gadis berdiri di tengah hutan dengan menggunakan gaun hitam dan tatapan kosong. Lalu sesampainya di rumah kakek tersebut, mereka disambut oleh Agnes dan dua anak laki-laki yang bernama Luke dan David. Mereka menawarkan diri untuk membawakan tas milik Matt. Namun Matt menolaknya. Selanjutnya, Agnes membawa Matt dan istrinya menuju sebuah kamar yang berada di lantai 2. Rachel pun berkata jika ia membutuhkan ponsel, namun tetap Agnes tidak mau meminjamkannya. Ia berkata jika akan meminjamkannya esok hari. Setelah Agnes keluar, mereka pun berbincang. Istrinya bertanya apakah Matt melihat seorang gadis yang ia lihat di tengah hutan tadi. Namun Matt tidak melihatnya. Ternyata perbincangan itu didengar oleh Agnes yang ternyata belum meninggalkan kamar mereka. Adegan selanjutnya saat hari sudah malam, Rachel kaget saat sedang membuka tirai jendela, melihat gadis yang ia lihat di hutan berada di bawah dan sedang melihat ke arah kamarnya. Matt pun langsung memeriksa kembali, namun gadis itu sudah tidak ada. Kemudian terdengar suara Agnes dari bawah jika makan malamnya sudah siap, mereka pun langsung menuju meja makan. Saat di meja makan sudah ada Bob dan kedua anak laki-lakinya. Kemudian Agnes menjelaskan makanan apa saja yang akan mereka makan. Saat Agnes berbicara, tiba-tiba David hendak mengambil roti namun dilarang oleh Agnes. Setelah selesai menjelaskan, ia pun langsung memberikan makanan kepada semua orang yang ada di situ. Di sini Rachel mulai merasakan jika ada yang aneh dalam rumah ini. Kemudian Bob diminta untuk memimpin doa sebelum makan. Setelah selesai berdoa, mereka pun langsung menyantap makanan yang telah disediakan.
Saat akan makan, Rachel pun melihat sebuah foto yang dimana terdapat seorang gadis bersama dengan Bob dan Agnes. Kemudian, Rachel pun bertanya kepada Agnes apakah itu putrinya dan kenapa gadis itu tidak ikut makan bersama. Di sini juga saat Rachel bertanya, David dan Luke seolah-olah kaget atas pertanyaan itu. Agnes pun menjawab bahwa gadis itu bernama Faith. Ia merupakan anak yang ia adopsi dikarenakan ia dilecehkan oleh orang tua kandungnya. Agnes mengatakan jika Faith nyaris bisu dan dia merupakan seorang yang pendiam. Usut punya usut, ternyata si Agnes tidak bisa mempunyai keturunan. Oleh karena itu, ia mengadopsi David dan Lukas juga. Agnes mengatakan jika anaknya tidak disekolahkan, ia juga berpendapat jika sekolah di luar tidak baik untuk anaknya dan tidak ada ajaran yang paling baik dibandingkan dengan seorang ibu. Setelah selesai makan, Matt dan istrinya kembali ke kamar. Matt memeriksa ponselnya namun tetap tidak ada sinyal. Kemudian, Rachel membaca sebuah tulisan yang berada di kamar tersebut. Setelah membaca tulisan itu, ia mengatakan jika mereka harus segera keluar dari rumah ini. Matt pun berkata jika ia harus menunggu sampai besok pagi. Selanjutnya, Rachel mengatakan jika di rumah ini sangat menyeramkan baginya. Di sini, saat mereka berbincang, terdengar suara langkah kaki di depan kamarnya. Kemudian, Matt langsung memeriksa, namun tidak ada orang sama sekali. Setelah selesai memeriksa keadaan luar, tiba-tiba Rachel pun ingin buang air kecil. Ia pun langsung menuju ke kamar mandi. Ia tidak menyadari jika ternyata yang menguping pembicaraannya adalah si Faith. Adegan selanjutnya saat mereka sedang tidur, Rachel bermimpi mengenai Faith yang ternyata dia adalah seorang gadis yang telah hilang. Ia pun langsung meminta untuk segera pergi dari rumah ini kepada suaminya. Dengan rasa takut ketika mereka hendak pergi, keluarga Bob tiba-tiba menghalangi mereka untuk pergi. Kemudian salah satu dari anak laki-laki mereka menyuntikkan sesuatu kepada Matt sampai ia tidak sadarkan diri. Sedangkan si Rachel dipukul oleh Bob sampai pingsan. What are you doing? Singkat cerita, setelah Rachel tersadar, ternyata ia sudah berada di kamar bersama Agnes dengan keadaan tangannya diborgol. Karena Rachel ketakutan, ia pun berteriak memanggil-manggil suaminya, namun tidak ada jawaban. Ternyata Matt dikubur hidup-hidup di tengah hutan oleh David dan Luke. Would be interesting though. Singkat cerita, di sisi lain Rachel akan melahirkan dengan dibantu oleh Agnes. Namun ternyata ia melahirkan seorang bayi perempuan. Rachel meminta bayinya, namun Agnes terlihat marah dan langsung pergi meninggalkannya sambil membawa bayi tersebut. Selanjutnya Rachel mencoba untuk membuka ikatan di tangannya dan akhirnya ia pun berhasil. Kemudian Rachel hendak melarikan diri, namun dari kejauhan terdengar suara Agnes. Rachel pun kembali berbaring di kasurnya sambil memegang salib untuk melawan Agnes. Ternyata Agnes datang kepadanya untuk meminta ASI dikarenakan bayinya yang terus menangis. Namun Rachel malah memukul Agnes dan langsung berniat untuk kabur. Saat Rachel hendak kabur, tiba-tiba Bob dan kedua anak laki-lakinya datang dan langsung mengikat kembali tangan dan kakinya Rachel. Kemudian Rachel dibawa ke sebuah kandang dan dikurung di sana dengan menggunakan rantai di lehernya. Agnes pun langsung membuka kancing pakaian untuk mendapatkan ASI. Sementara itu di sisi lain, Matt yang dikubur di bawah tanah berusaha untuk menyelamatkan diri. Ia pun berhasil keluar tanpa mengenakan pakaian, dikarenakan pakaiannya diambil oleh David dan Luke. Di sisi lain, saat Rachel terbangun dari tidurnya, dikarenakan angin yang berhembus, ternyata ada Faith yang masuk ke dalam kandang itu memberikannya air dan roti. Rachel pun meminta bantuan kepada Faith untuk menyelamatkannya, namun Faith malah meninggalkannya. Selanjutnya, saat Matt mencoba mencari pertolongan, tiba-tiba ia mendengar suara orang yang sedang berbincang dari kejauhan. Ia pun langsung menghampirinya. Dari kejauhan, kedua orang yang sedang berbincang itu pun mendengar suara. Tiba-tiba Matt datang sambil tertatih-tatih. Ia mencoba meminjam ponsel kepada mereka. Namun mereka tidak meminjamkannya dikarenakan di daerah itu tidak ada sinyal. Kemudian Matt pun meminta mereka untuk memberinya pakaian atau petunjuk kemana lagi ia bisa mendapatkan pertolongan. Namun mereka tetap enggan memberikan bantuan kepada Matt. Akhirnya Matt pun menghajar dan mengikat mereka di pohon, serta mengambil barang yang ia kira penting. Setelah itu, Matt bertanya jalan keluar dari tempat ini dengan memberikan imbalan kepada mereka sebuah pisau lipat.
Mereka pun memberitahu Matt dan Matt pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Kemudian Matt pun menemukan jalan saat ia pertama kali melewati tempat itu dan masuk kembali ke dalam area rumah Bob untuk menyelamatkan istrinya. Di sisi lain, saat Agnes sedang menggendong bayi Rachel, kedua anak laki-lakinya datang menemuinya. Mereka bertanya kepada Agnes apakah mereka dapat menyetubuhi Rachel agar mereka dapat memberikan bayi laki-laki seperti yang Agnes inginkan. Namun Agnes langsung melarang keinginan mereka dan langsung menyuruh mereka untuk pergi. Sementara itu, Fred melihat Matt yang baru saja datang di halaman rumah. Setelah Agnes melarang kedua anak laki-laki itu, mereka tidak mendengarkan larangan tersebut dan tetap ingin melakukan hal itu. Mereka pun langsung menghampiri Rachel dan dari belakang Fred memberitahukan Matt untuk mengikuti kedua anak laki-laki itu. Saat mereka mencoba untuk melakukan aksinya, Matt pun datang dan langsung memukul kepala mereka dengan besi. Selanjutnya, saat Matt sedang menyelamatkan Rachel, suara itu terdengar sampai ke dalam rumah oleh Agnes dan Bob. Agnes yang curiga oleh suara itu langsung meminta Bob untuk memeriksanya. Saat Matt dan Rachel akan melarikan diri, Bob pun sudah berada di depan gudang itu sambil membawa sebuah pistol. Bob pun melihat ke dalam gudang jika kedua anaknya sudah tergeletak. Akhirnya, ia pun menembakkan pistolnya ke arah Matt. Saat Matt tertembak, ia meminta istrinya untuk berlari. Namun Rachel malah tersandung dan tidak dapat berlari. Akhirnya ia pun dipukuli oleh Bob menggunakan ujung pistol hingga ia tidak sadarkan diri. Adegan selanjutnya memperlihatkan saat Rachel tersadar, ia berada di gudang bersama Fred yang sedang berusaha melepaskan borgol itu. Rachel pun mengambil alih itu dan berkata kepada Fred jika mereka harus keluar. Sementara itu di dalam rumah, Agnes sedang mendandani kedua anak laki-lakinya yang sudah mati. Bob yang melihat peristiwa itu meminta Agnes untuk segera menguburkan anaknya dikarenakan sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Awalnya Agnes menentang, namun pada akhirnya ia tetap menguburkan kedua anak laki-lakinya. Sementara itu di sisi lain, Rachel berhasil melepaskan diri bersama Fred. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan bayinya. Saat hendak pergi, Bob pun sudah tiba kembali di rumah. Mereka pun langsung bersembunyi di dalam lemari. Bob yang baru saja tiba mendengar suara tangisan bayi. Kemudian ia pun menghampirinya dan pergi lagi untuk mengambil ASI dari Rachel. Bob pun mencari Rachel dan menemukannya di kamar bayi. Rachel memintanya untuk membiarkannya memberi ASI kepada bayi itu. Dengan rencana yang sudah dibuatnya, Rachel ternyata hanya menggendong kain bukan bayi. Kemudian ia menusukkan pisau kepada Bob. Lalu Rachel segera mencari ponsel dan langsung menelpon polisi. Lalu saat Rachel sedang menelpon, Agnes baru saja tiba di rumahnya. Kemudian ia melihat gudangnya tidak terkunci lagi. Ia pun langsung memegang pistol sambil diarahkan ke kamar bayi. Rachel yang melihat Agnes pun langsung membawa pistol juga. Kemudian Rachel turun dan langsung masuk ke dalam mobil. Dari dalam mobil, Rachel melihat Agnes yang sudah bersiap sambil memegang pistol. Rachel pun keluar dari mobil sambil membawa pistolnya. Mereka pun saling beradu tembakan hingga pelurunya habis. Selanjutnya, Agnes tetap ingin mengambil bayinya, namun berhasil ditahan oleh Rachel. Sampai akhirnya Rachel membenturkan kepala Agnes ke aspal sampai ia tidak sadarkan diri. Singkat cerita, dengan bersimbah darah, mereka pun ditemukan di rumah tersebut dan diselamatkan oleh polisi yang telah dihubunginya. Namun saat ia akan dibawa ke dalam mobil ambulans, Agnes telah bersiap menembaknya lagi. Akan tetapi polisi sudah menembaknya terlebih dahulu. Kemudian akhir dari cerita ini hanya Rachel dan bayinya yang selamat. Mereka pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diobati semua lukanya. Di sini terungkap sebuah fakta yang membagongkan. Ternyata Rachel mengalami semua peristiwa itu sendiri tanpa adanya bantuan dari siapapun. Sedangkan Fred yang selama ini membantunya ternyata sudah tiada. Dan akhirnya film ini pun
Selesai. Ya, gimana menurut kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video.